Halo semuanya, balik lagi sama aku, Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Sword of the Stranger. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Akage Nanashi, yang dimana Akage ini merupakan seorang samurai legendaris yang sudah gak perlu lagi diragukan kehebatannya untuk menghabisi siapa saja. Dan berkat kemampuan yang dimilikinya, Akage jadinya juga mampu membantai ratusan orang di medan perang yang dulu pernah dia ikuti. Selain itu, karena kemampuannya, Akage jadinya juga terpaksa menyemir hitam rambutnya yang berubah menjadi merah karena akibat terkena cipratan darah para orang-orang yang pernah dia bantai. Kemudian selanjutnya, selama AKG menjalani kehidupannya sekarang, AKG pun saat ini jadi seorang pengembara berpedang. Namun biarpun AKG jadi seorang pengembara, akan tetapi AKG kelihatannya gak pernah punya rencana untuk menggunakan ketajaman pedangnya. Sebab seperti yang terlihat, pedangnya saja dia ikat, gimana coba dia bisa menggunakan atau mencabut pedangnya. Kemudian selanjutnya, pada suatu hari, di saat AKG melakukan pengembaraannya, AKG pun sekarang memutuskan singgah sebentar di sebuah bangunan yang ternyata juga merupakan tempat bernaung bagi seorang anak laki-laki malang yang bernama Kotaro dan anjing setianya yang bernama Tobimaru. Saat AKG bernaung, AKG pun mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari Kotaro karena Kotaro kelihatannya merasa terganggu dengan kehadiran AKG yang seperti yang terlihat memang ingin mengganggunya saja. Mendapat perlakuan Kotaro, AKG memilih gak menghiraukan perlakuan Kotaro. Kemudian sehabis itu, lalu setelah itu, sampai suatu ketika, di waktu AKG lagi sama Kotaro dan Tobimaru, tiba-tiba mereka mendadak kedatangan beberapa orang yang mencurigakan, yang tanpa sepengetahuan AKG ternyata merupakan para orang-orang yang mengincar Kotaro. Menyadari ada orang yang datang, Kotaro tanpa banyak bimbang langsung mengajak Tobimaru supaya segera pergi dari tempat ini. Saat Kotaro melakukannya, ada sebuah kesialan yang dialami Kotaro, yang pada akhirnya bikin orang yang datang ke tempat ini jadi berhasil bikin Kotaro jadi gagal pergi dari sini. Mengetahui kegagalan Kotaro, AKG pun langsung menghalangi salah satu orang yang datang tadi. Menyadari dirinya dihalangi, orang ini langsung berniat membunuh AKG. Sebab orang ini beranggapan kalau AKG paling cuma gembel atau gelandangan yang mudah sekali untuk disingkirkan. Mengetahui niat tersebut, AKG dengan cepat langsung bergerak menggagalkan niat tersebut. Melihat ulah AKG, Tobimaru pun memilih membantu AKG dengan secara kejam langsung menyerang serta membunuh rekan orang di lawan AKG. Kemudian gak lama sehabis Tobimaru puas melakukan aksinya, tiba-tiba AKG dan Tobimaru mendadak dikagetkan dengan kedatangan seorang pria misterius yang tanpa alasan yang jelas langsung melancarkan serangan brutal terhadap AKG. Dan akibat serangan tadi, orang yang dilawan AKG akhirnya langsung tewas seketika terkena serangan ini. Sementara dengan AKG untungnya berhasil menangkis serangan ini. Lalu setelah AKG berhasil menangkisnya, AKG langsung mendatangi orang tersebut. Saat AKG melakukannya, orang ini ternyata gak bisa diajak kompromi sama sekali. Dan karena kelakuan orang itu, AKG jadinya juga terpaksa terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan orang ini. Di tengah pertarungan, ada sebuah hal yang bikin AKG jadi kurang fokus. Kemudian karena hal tersebut, Tobimaru pun akhirnya memilih membantu AKG. Selain itu, karena hal itu juga Tobimaru jadinya juga sekarat karena akibat tergores senjata beracun orang tersebut. Kemudian lanjut cerita, setelah lumayan lama AKG terlibat pertarungan, AKG pun untungnya berhasil melenyapkan nyawa orang itu dengan cara menghancurkan tenggorokan orang tersebut menggunakan sarung pedangnya. Lalu habis AKG selesai melenyapkan orang tersebut, AKG pun langsung mencari benda-benda penting dari salah satu mayat dari orang yang sudah tewas tadi. Sambil AKG melakukannya, AKG pun memutuskan memberi nasihat kepada Kotaro agar Kotaro membawa Tobimaru menuju tempat tabib. Mendengar saran AKG, Kotaro pun langsung bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa saat bingung, Kotaro akhirnya memutuskan berupaya membujuk AKG agar bersedia membantunya membawa Tobimaru ke tempat tabib.
Mendengar bujukan Kotaro, Akage pun pada mulanya gak begitu mempedulikan bujukan Kotaro. Namun biarpun Akage awalnya gak mempedulikan, akan tetapi karena beberapa alasan seperti karena iba dan hal lainnya, Akage pun akhirnya memilih membantu Kotaro membawa Tobimaru menuju tempat tabib. Kemudian selanjutnya, sehabis Akage melakukan pilihannya, Akage dan Kotaro dengan menaiki sebuah kuda yang merupakan tunggangan dari orang-orang yang tewas tadi pun langsung berangkat membawa Tobimaru menuju tempat tabib yang berada di sebuah desa. Sesampainya mereka di tempat tabib, Akage pun langsung meminta pada Kotaro supaya menguburkan pelana kuda yang dinaiki mereka dengan tujuan agar kuda curian yang dinaiki oleh mereka dicurigai penduduk sini. Selain itu, Akage juga minta kepada Kotaro supaya apabila sudah beres menguburkan pelana tersebut, Kotaro harus segera membawa kuda mereka kembali kepadanya yang sekarang akan segera menuju rumah tabib guna mengobati Tobimaru yang saat ini udah hampir mati. Mendengar semua yang dikatakan Akage, Kotaro pun gak punya pilihan selain menurut saja. Kemudian singkat cerita, Akage pun sekarang udah selesai mengobati Tobimaru. Kotaro pun yang sudah menunggu kedatangan Akage langsung bergerak mendatangi serta berbicara dengan Akage. Kemudian skip saja. Setelah beberapa saat kita melihat drama yang menyentuh, Akage pun akhirnya memilih mengajak Kotaro, Tobimaru, dan kuda mereka ke sebuah rumah kakek tua yang lumayan jauh dari pemukiman guna menyewa salah satu ruangan di rumah orang tua itu tersebut dengan maksud agar mereka bisa tidur dengan aman dan nyaman sebab hari sekarang juga sudah larut malam. Lalu singkat waktu di keesokan paginya, Akage pun pada hari ini memilih pergi ke pasar seorang diri guna mencari pelana kuda baru. Saat Akage pergi, Akage pun pada mulanya nggak mengalami hal yang membahayakan. Hingga di saat Akage berjalan pulang dari pasar, tiba-tiba dirinya tanpa disangka mendadak diserang oleh seorang pria tak dikenal. Yang tanpa sepengetahuan Akage bernama Raru, yang kelihatannya merupakan rekan dari orang yang dihancurkan tenggorokannya oleh Akage kemarin. Mendapat serangan Raru, Akage pun terpaksa meladani Raru. Di waktu Akage melakukannya, Akage ternyata gak mencabut pedangnya, dan akibat ulahnya, Akage jadinya mengalami kesulitan untuk meladani Raru. Kemudian berikutnya, biarpun Akage mengalami kesulitan, nyatanya gak bikin Akage tewas dalam duel maut ini. Sebab duel ini untungnya berakhir dengan damai, tanpa ada yang harus kehilangan nyawa, karena alasan Raru menyerang Akage nyatanya bukan untuk membalas dendam kematian rekannya, melainkan hanya untuk mengetes kengerian kemampuan Akage. Sebab Raru kelihatannya menyadari mengenai betapa mengerikannya kemampuan yang dimiliki Akage. Lalu lanjut cerita, sehabis duel berakhir, Akage pun langsung bergerak melanjutkan langkahnya kembali ke rumah kakek tua yang semalam guna melanjutkan aktivitasnya di rumah kakek tersebut. Kemudian habis itu, waktu pun tak terasa terus berganti. Sampai pada keesokan harinya, Akage pun untungnya sekarang udah mulai berhasil menjalin hubungan pertemanan dengan Kotaro. Dan berkat keberhasilan Akage, Kotaro jadinya juga memiliki hubungan yang akrab sama Akage. Selain itu, karena hal itu juga, Akage akhirnya juga memilih mengajari Kotaro cara menunggangi seekor kuda, dengan tujuan agar Kotaro juga ikut bisa mengendarai seekor kuda sama seperti dirinya. Lalu selain hubungan Akage dan Kotaro yang semakin akrab, kondisi Tobimaru pun sekarang juga sudah semakin membaik. Sebab diracun di tubuh Tobimaru kelihatannya juga sudah mulai hilang dari tubuh Tobimaru. Kemudian selanjutnya, di suatu hari saat Akage, Kotaro, dan Tobimaru masih melanjutkan keseharian mereka di rumah kakek tua itu, Kotaro dan Tobimaru pun waktu ini memilih ikut dengan Akage dan kuda mereka untuk segera pergi dari rumah kakek tua itu, dikarenakan kondisi Tobimaru nyatanya sekarang juga sudah semakin membaik. Selain itu, penyebab lainnya adalah Akage merasa kalau tempat kakek tua tersebut kelihatannya sudah tidak aman lagi untuk dia, Kotaro, ataupun Tobimaru tinggali. Lalu sehabis mereka pergi, mereka pun memutuskan berkelana menuju tempat kenalan Kotaro yang bernama Sohan. Kemudian singkat waktu pada malam harinya, Akage, Kotaro, dan Tobimaru pun pada malam ini pun lagi menikmati malam mereka dengan damai dan tenang. Namun biarpun awalnya berjalan dengan damai, akan tetapi gak berlangsung lama karena ada sebuah hawa yang bikin Akage jadi menyadari mengenai kehadiran dua orang pencuri yang ternyata sedang menarget mereka. Lalu setelah Akage menyadari hal tadi, Akage pun langsung menyusun taktik guna melawan para pencuri. Dan berkat taktik Akage,
para pencuri itu pun akhirnya berhasil ditangani oleh AKG. Selain itu, karena keberhasilan AKG, para pencuri itu pun akhirnya terpaksa menyerahkan uang mereka kepada AKG dengan tujuan agar nyawa mereka gak dilenyapkan oleh AKG, yang memang meminta kepada para pencuri supaya menyerahkan semua uang mereka kepada dia. Kemudian sehabis itu di keesokan harinya, Kotaro dan Tobimaru pun saat ini masih saja melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat Sohan. Dan setelah beberapa hari mereka melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya tiba dengan selamat di tempat Sohan. Sehabis mereka tiba di tempat, mereka pun langsung disambut dengan baik oleh rekan Sohan. Lalu setelah mereka disambut, AKG memutuskan membiarkan Kotaro dan Tobimaru tinggal di tempat Sohan. Sementara dia memilih berinteraksi sebentar dengan Kotaro, serta bersiap pergi bersama dengan kuda mereka dari tempat ini, sebab dia juga sudah tidak punya urusan lagi dengan Kotaro ataupun Tobimaru. Kemudian berikutnya, suatu ketika, di waktu AKG lagi melangkah pergi, ada sebuah hal yang membuat AKG jadi merasa ada yang tidak beres dengan tempat Sohan. Dan akibat hal tersebut, AKG pun memilih kembali ke tempat Sohan, guna memeriksa tempat Sohan lagi. Saat AKG melakukannya, AKG memutuskan mengejar dua orang berkuda yang ternyata merupakan sekutu dari Raru, yang sialnya juga sedang membawa Kotaro. Selama pengejaran berlangsung, pengejaran AKG Senga malah berhasil dihentikan oleh para sekutu Raru dengan cara membunuh kuda AKG. Dan karena hal tersebut, AKG pun memilih menemui Sohan dan para sekutunya guna mencari apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Sohan dan para sekutunya. Selama AKG melakukannya, AKG pun dapat bantuan dari Tobimaru yang ternyata juga sedang mencari keberadaan Kotaro, serta memperoleh informasi dari Sohan mengenai Kotaro yang akan dijadikan tumbal oleh sekutu Raru. Lalu selain AKG memperoleh informasi, AKG pun dapat informasi dari Sohan lagi mengenai dirinya yang terpaksa membantu pemimpinnya yang ingin menyerahkan Kotaro kepada sekutu Raru. Mendengar semua informasi Sohan, AKG pun langsung marah besar kepada Sohan. Dan akibat kemarahannya, AKG pun akhirnya memutuskan menebas baju Sohan hingga terbelah menjadi dua. Kemudian setelah AKG selesai melakukan keputusannya, AKG pun dengan mengandalkan penciuman Tobimaru pun langsung bergerak melacak posisi Raru dan para sekutunya saat ini. Skip cerita, setelah lumayan lama AKG dan Tobimaru melakukan pelacakan, mereka pun akhirnya sampai di markas Raru dan para sekutunya yang sekarang lagi diserang oleh para samurai. Kemudian sehabis mereka sampai di markas ini, AKG pun langsung berusaha menemukan keberadaan Kotaro. Selama AKG berusaha, ada terjadi sebuah kesialan yang membuat AKG jadi pingsan. Melihat AKG yang pingsan, Tobimaru pun langsung berupaya membangunkan AKG. Di saat Tobimaru berupaya, AKG pun ternyata sedang teringat dengan kehidupan masa lalunya yang dulu tidak bisa melindungi anak pemimpinnya. Waktu AKG teringat, tiba-tiba ada sebuah hal yang membuat AKG mendadak sadar dari pingsannya. Lalu setelah AKG sadar, AKG tanpa pikir panjang langsung bergerak melanjutkan usahanya menemukan keberadaan Kotaro. Selama AKG berusaha, AKG pun mendapat gangguan dari beberapa sekutu Raru. Namun meskipun AKG dapat gangguan dari para sekutu Raru, akan tetapi berkat keputusan AKG yang akhirnya memilih menggunakan pedangnya, AKG pun untungnya berhasil membereskan gangguan tersebut. Selain itu, AKG pun sekarang juga sudah berhasil menyelamatkan Kotaro dengan membunuh salah satu sekutu Raru yang sedang mau membunuh Kotaro. Kemudian lanjut cerita, sehabis AKG berhasil menyelamatkan Kotaro, AKG pun langsung bergerak mendatangi Kotaro yang saat ini lagi bersama dengan Tobimaru. Waktu AKG mendatangi, tanpa disangka AKG mendapat serangan dari para sekutu Raru. Mendapat serangan tersebut, AKG pastinya langsung berupaya meladani para sekutu Raru ini. Di tengah pertarungan, AKG pun untungnya berhasil melenyapkan semua sekutu Raru itu. Dan berkat keberhasilan AKG, para sekutu Raru itu pun akhirnya tewas semuanya. Yang dimana salah satunya karena akibat ditusuk kepalanya oleh AKG, dan salah satunya lagi karena akibat tertusuk patahan pedangnya sendiri. Lalu selanjutnya, sehabis AKG berhasil menyelesaikan pertarungan tadi, AKG pun sekarang malah berhasil dipojokkan oleh ketua Raru dan Raru yang sekarang sudah siap melenyapkan nyawanya menggunakan senapan. Di saat AKG lagi terpojok, tanpa diduga, Raru mendadak membantu AKG dengan memotong tangan pemimpinnya sendiri.
plus menghabisi nyawa pemimpinnya dengan tanpa merasa bersalah. Lalu selesai Raru melakukan perbuatan kejinya, Raru pun langsung berniat membantu AKG yang saat ini lagi kurang baik keadaannya. Mengetahui niat Raru, AKG memilih menolak niat Raru, serta langsung bersiap melawan Raru. Menyadari penolakan AKG, Raru memutuskan menghargai penolakan AKG, serta langsung bersiap menyerang AKG dikarenakan tujuan Raru membantu AKG, nyatanya juga hanya ingin membuat AKG melanjutkan duel mereka yang dulu tidak selesai dengan benar. Kemudian lanjut cerita, sehabis Raru bersiap, AKG dan Raru pun langsung bergerak memulai duel maut mereka. Selama duel, AKG pun Senga malah mengalami kesulitan dalam duel ini, dikarenakan kemampuan pedang Raru nyatanya gak beda jauh ngerinya dengan kemampuan pedang AKG. Namun walaupun AKG mengalami kesulitan, akan tetapi hal tersebut nyatanya gak bikin AKG kalah. Sebab berkat usaha yang dilakukan oleh AKG yang memang pantang menyerah, AKG pun akhirnya berhasil melenyapkan nyawa Raru dengan cara menusuk perut Raru. Lalu sehabis AKG berhasil, AKG pun langsung dibawa Kotaro yang sekarang sedang diikuti oleh Tobimaru, menggunakan sebuah kuda yang didapatnya di markas Koturaru, guna supaya bisa segera pergi dari markas tersebut. Selain itu, karena kelakuan Kotaro, maka semuanya jadinya juga ditutup dengan ending yang bahagia, dan ceritanya pun selesai.